Selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang antikris. Banyak orang nggak tahu apa itu antikris. Mereka hanya mendengar antikris, tapi mereka tidak tahu antikris itu siapa. Pada pagi hari ini saya akan mengupas tentang antikris. Betapa bahayanya antikris itu bagi orang Kristen. Saudara yang kekasih, antikris itu lebih berbahaya daripada penyakit corona. Saya ulangin lagi ya. Antikris itu lebih bahaya daripada penyakit corona. Kalau penyakit corona itu hanya bisa membunuh tubuh kita. Penyakit corona hanya dapat membunuh tubuh kita. Tetapi kalau antikris, dia membunuh rohani kita. Orang yang mati rohani itu lebih berbahaya daripada orang yang mati secara fisik. Saudara yang kekasih, kalau orang mati secara fisik, itu dikubur di kuburan, saudara yang kekasih. Saudara kalau mau lihat orang yang mati secara fisik, saudara pergi aja ke kuburan. Di situ banyak mayat-mayat. Tetapi kalau orang mati rohani, kuburannya bukan di kuburan situ. Tetapi kuburan orang mati rohani itu adalah di neraka. Apakah ada orang yang sudah mati secara rohani dan dikubur di neraka? Sudah ada. Firman Tuhan ini menjelaskan orang yang mati rohani itu tinggalnya di mana? Ya, saya ulangin lagi, orang yang mati secara rohani itu lebih sengsara daripada orang mati secara fisik. Ini salah satu orang yang mati secara rohani. Mereka disiksa di dalam api neraka. Kita baca di dalam Lukas ya. Ini salah satu orang yang mati rohani disiksa di dalam api neraka. Lukas 16 ayat yang ke-23. Saya bacakan ya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ini adalah salah satu orang mati secara rohani. Saya ulangin lagi. Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas dan sebagainya. Jadi kalau orang mati secara rohani, dia masuk ke dalam alam maut. Di sana disiksa di dalam api neraka. Ya, mengerikan ya saudara yang kekasih. Orang yang mati rohani itu mengerikan. Dan antikris itu membunuh secara rohani. Jadi makanya saya katakan tadi, antikris itu lebih berbahaya daripada orang yang kena sakit corona. Orang sakit corona paling mati secara fisik. Tetapi kalau orang yang sudah kena antikris, dia mati secara rohani. Dan dia akan tinggal di dalam api neraka. Saya tidak takut-takutin ya saudara yang kekasih. Saya sebagai hamba Tuhan ingin menjelaskan masalah ini. Karena ini sangat penting untuk kita sebagai orang Kristen. Antikris itu berbahaya bagi orang Kristen, saudara yang kekasih. Tapi banyak orang nggak tahu siapa antikris itu. Saudara yang kekasih, antikris itu datangnya dari mana sih? Kok bisa datang ya? Ternyata antikris itu datangnya dari anak Tuhan. Ya, antikris itu datangnya dari orang Kristen. Antikris itu datangnya dari pendeta. Apa benar perkataan saya ini antikris itu awalnya datangnya dari orang Kristen atau pendeta?
Kita baca dalam 1 Yohanes. Kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18. Saya nggak mau bohong, saudara yang kekasih. Saya ingin ceritakan datangnya dari antikris itu dari orang-orang yang percaya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Mereka berasal dari kita. Ini antikris, saudara kasih. Di sini dikatakan di akhir ini banyak antikris. Saya ingin katakan, saya ulangin lagi ya, bacanya ya, penting ini, ya biar jelas. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Jelas sekali. Ternyata antikris itu awalnya dasarnya dari orang Kristen. Dan di sini dikatakan sudah banyak antikris di akhir zaman ini. Kalau antikris sudah masuk ke dalam dunia ini, berarti tandanya waktu terakhir. Zaman kita terakhir. Saudara yang kekasih, saya ingin jelaskan tentang banyak. Banyak itu lawannya sedikit. Jadi antikris itu sudah sangat banyak. Kita sering mendengar antikris, tapi kita tidak tahu siapa antikris itu. Saya bisa nggak menjadi antikris? Bisa. Karena saya orang Kristen. Karena saya hamba Tuhan. Saudara bisa nggak menjadi antikris? Bisa. Makanya saudara yang kekasih, antikris itu seperti zombie. Kalau saudara nonton film zombie ya, atau film vampir ya, kalau saudara digigit oleh zombie atau digigit oleh vampir, maka saudara akan menjadi vampir itu juga, atau menjadi zombie. Orang yang kalau sudah terpapar dengan antikris, maka dia juga akan menjadi antikris. Bahaya ya saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih, apa sih ciri-ciri antikris itu? Kalau saudara baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22, ternyata antikris itu adalah orang yang melawan perintah Yesus, atau orang yang melawan perintah Tuhan, atau orang yang menyangkal perkataan Tuhan. Ya, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-22. Inilah ciri-ciri antikris. Saudara harus tahu. Ya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikris, yaitu dia yang menyangkal. Saudara, kacamata saya agak buruk. Saya baca lagi dari ulang ya, ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikris, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ini antikris, saudara yang kekasih.
Ternyata antikris adalah orang yang menyangkal perkataan Tuhan Yesus. Orang yang menyangkal Tuhan atau orang yang melawan perkataan Tuhan, itu yang disebut antikris. Makanya di sini ayatnya dikatakan sudah banyak sekali antikris di dunia ini. Sudah terlalu banyak orang Kristen yang melawan perintah Tuhan. Orang yang melawan perintah Tuhan itu yang disebut antikris. Kasar ngomongnya, bagian dari antikris. Hamba Tuhan yang tidak mau melakukan perintah Bapa yang di sorga, itu termasuk bagian dari antikris. Di sini dikatakan antikris adalah orang yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Menyangkal itu artinya melawan. Melawan apa? Melawan perkataannya. Melawan firman Tuhan. Orang Kristen atau hamba Tuhan yang melawan firman Tuhan, dia bagian dari antikris. Makanya tadi saya ngomong, saya bisa nggak menjadi antikris? Bisa. Saudara bisa nggak menjadi antikris? Bisa, kalau kita melawan perintah Yesus atau tidak percaya dengan perkataan Yesus, ya. Apa benar sih omongan saya ini? Kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Inilah salah satu contoh antikris. Barang siapa yang sudah mengenal Tuhan, mengenal Yesus, kalau dia tidak mau mengikuti perintah Yesus, maka dia disebut pendusta. Bapak pendusta adalah iblis. Nggak ada, setahu saya iblis itu nggak pernah menurut perintah Tuhan. Dari zaman dulu, iblis tidak pernah mengikuti perintah Tuhan. Begitupun kita. Kalau kita tidak mau mengikuti perintah Tuhan, maka kita bagian dari iblis. Iblis itu salah satu adalah antikris. Anti Tuhan itu artinya. Ya. Salah satu ciri-ciri antikris adalah melawan perintah Tuhan atau melawan firman Tuhan. Kalau kita baca 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 dan 8, di situ dikatakan, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak Tuhan, tetapi menolak Allah. Ini yang dinamakan antikris. Barang siapa yang sudah mengenal Tuhan, hidup Tuhan perintahkan, firman Tuhan perintahkan kepada semua orang Kristen. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tetapi menolak Allah. Inilah salah satu ciri-ciri antikris. Dia tidak mau hidup kudus. Orang Kristen atau hamba Tuhan yang menolak hidup kudus, itu termasuk bagian dari antikris. Sadar atau tidak sadar, banyak sekali orang Kristen yang gak mau hidup kudus. Banyak sekali hamba Tuhan atau pendeta yang gak mau hidup kudus. Kalau mereka tidak mau hidup kudus, di situ dikatakan mereka bukan menolak manusia, tetapi menolak Allah. Jelas di sini. Kalau kita baca yang tadi itu 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18, di situ dikatakan banyak antikris di akhir zaman ini. Saudara perhatikan, di akhir zaman ini sudah terlalu banyak orang-orang Kristen yang hidup yang gak mau kudus. Sudah terlalu banyak hamba-hamba Tuhan yang hidup yang gak mau kudus. Itu yang dinamakan bagian dari antikris. Ya, sangat jelas di sini. Antikris itu menghina orang hidup benar.
atau mencemooh orang yang mau hidup benar. Kita baca di dalam 2 Petrus 2 ayat pertama ya. 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat, yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mendengar, mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat. Bayangin saudara kekasih. Orang mau hidup benar, tapi dihujat. Dihujat itu artinya dimusuhi. Orang mau hidup benar, dimusuhi. Ini salah satu bagian dari antikris. Mereka tuh awalnya dari bagian kita, katanya di sini dikatakan. Ini ayat yang keberapa nih? Ayat yang ke-1. Mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Mereka menyangkal yang menebus mereka. Orang Kristen kan sudah ditebus sama Yesus, tetapi disangkal. Mereka menyangkal orang yang sudah menebus dia. Berarti ini orang Kristen yang sudah ditebus dosanya, tetapi dia melawan perintah Tuhan. Apakah banyak orang Kristen yang melawan perintah Tuhan? Banyak. Mereka sudah diselamatkan. Mereka dosanya sudah ditebus. Tetapi mereka melawan perintah penguasa yang menebus dia. Ini sangat jelas saudara yang kekasih kalau kita ngerti Alkitab. Ternyata orang antikris itu sudah banyak di dunia ini. Benar. Benar kan? Banyak orang Kristen yang melawan perintah Tuhan. Bahkan pendeta pun banyak yang melawan perintah Tuhan. Nah, orang seperti ini disebut antikris. Salah satunya antikris adalah melawan perkataan Yesus. Yang kedua, salah satu ciri-ciri antikris itu pendusta, tukang bohong. Perkataannya nggak valid. Apa benar perkataan saya? Kita baca tadi 1 Yohanes. Bentar ya, pelan-pelan. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-22. Ciri-ciri antikris, saudara harus tahu nih. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Tanda tanya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikris, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikris. Jelas. Ternyata antikris itu adalah pendusta. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa yang sudah mengenal dia tetapi dia tidak mau melakukan perintahnya, ia disebut pendusta. Orang Kristen, pendeta yang gak mau melakukan perintah Tuhan, maka ia disebut pendusta. Jadi kita gak boleh hanya percaya Yesus masuk surga. Enggak. Kita percaya Yesus dan menjalankan perintah Yesus. Itu yang benar. Tetapi banyak orang Kristen hanya percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi dia tidak mau menjalankan perintah Tuhan. Nah, orang seperti ini yang disebut antikris. Casingnya orang Kristen, tetapi dalamnya melawan perintah Tuhan.
casingnya hamba Tuhan, casingnya pendeta, casingnya gembala, tetapi dari dalamnya melawan perintah Tuhan. Apa sih? Pendusta, pembohong. Apa itu pembohong? Perkataan yang nggak benar, itu namanya pendusta. Apa yang kita katakan kalau nggak terbukti, itu namanya pendusta. Apa benar perkataan saya? Banyak sekali antikris di akhir zaman ini. Saudara perhatikan ya, kalau saudara ingin melihat orang pendusta atau pembohong atau gembala, pendeta yang berbohong, saudara lihat pada waktu acara kematian. Ya. Pada waktu acara kematian, kebanyakan setahu saya hampir semua pendeta atau gembala mengatakan, umpama yang meninggal si Abun. Si Abun sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, hampir semua orang atau semua hamba Tuhan kalau ada orang mati mengatakan si Abun sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Perkataan yang dikatakan kalau nggak benar itu namanya bohong. Apa benar Abun itu mati masuk surga? Apa benar Abun itu mati duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Setahu saya, saudara yang kekasih, orang nggak bisa melihat orang mati masuk surga. Saudara pernah melihat nggak orang mati masuk surga? Saya nggak pernah lihat. Saya pun belum pernah melihat orang mati masuk surga. Atau saya lihat orang mati duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya belum pernah lihat. Kalau kita belum lihat orang mati duduk di sebelah kanan Allah Bapa, lalu dia katakan si Abun sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berarti dia bohong. Betul nggak? Kalau dia bohong itu bagian dari antikris. Nggak enak dengarnya ya. Tapi ini firman Tuhan, saudara yang kekasih, harus saya utarakan. Katakan benar ya benar, katakan salah ya salah. Kalau saudara baca di dalam Matius 20 ayat 23, saya bacakan. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Saya ulangin lagi. Matius 20 ayat 23. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang kamu dapat minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Ini Yesus loh yang katakan. Aku tidak berani memberikan kamu, kalau kamu mati duduk sebelah kananku atau sebelah kiriku. Yesus saja nggak berani mengatakan seperti ini. Yesus saja nggak berani mengatakan si Abun sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus loh yang mengatakan, nggak berani dia mengatakan si Abun sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi kenapa banyak sekali gembala, pendeta, setiap kali orang mati mengatakan dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, padahal dia belum lihat. Kalau dia belum lihat orang mati duduk sebelah kanan Allah Bapa, lalu dia khotbah dengan yakinnya bahwa ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berarti dia bohong. Dia menyebarkan kebohongan kepada orang Kristen. Ini yang bahaya yang disebut antikris, tukang bohong. Khotbahnya nggak benar. Dia belum lihat si Abun duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi dia katakan si Abun sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau dia jadi hamba Tuhan 30 tahun, kalau dia sudah menjadi hamba Tuhan 40 tahun, apakah dia bisa berubah? Kalau dia 40 tahun menjadi hamba Tuhan,
berarti 40 tahun itu dia sudah berbohong. Setiap kali orang mati, dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia sudah bersama Yesus di surga. Padahal dia belum lihat. Kalau kita lihat ngerujuk dari Alkitab ini di dalam Matius 20 ayat 23, Yesus aja nggak berani menjamin kalau orang mati duduk sebelah kananku atau sebelah kiriku. Ini masalah nggak? Masalah, saudara. Khotbah yang nggak benar itu menyesatkan. Seperti itu, sepertinya dengarnya enak ya, tapi nggak benar. Ini bahayanya antikris. Dia mengajarkan ajaran sesat. Khotbah-khotbahnya bohong. Ini sangat penting nggak? Penting. Yang ketiga, dia menyesatkan orang Kristen. Antikris itu menyesatkan. Atau kasarnya antikris itu membunuh. Saudara baca di dalam Yohanes 8 ayat 44. Ya, ini ciri-ciri antikris. Ngeri, saudara yang kekasih. Ciri-ciri antikris itu ngeri. Dia membinasakan anak-anak Tuhan. Yohanes 8 ayat 44. Inilah ciri-ciri antikris. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia. Pembunuh manusia. Sangat jelas ya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendak dirinya sendiri. Sebab ia adalah seorang pendusta dan bapak segala pendusta. Inilah ciri-ciri antikris. Dia membinasakan manusia. Kalau iblis membinasakan manusia, antikris juga membinasakan. Kasar ngomongnya, antikris itu anak buahnya iblis. Kalau iblis membinasakan manusia, maka antikris juga membinasakan manusia. Apa benar perkataan saya bahwa antikris itu membinasakan? Membinasakan secara rohani ya, saudara yang kekasih. Kalau saudara baca di dalam Matius 24, apa benar antikris itu membinasakan anak-anak Tuhan? Matius 24 ayat 15 saya bacakan. Dan jika jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikan. Apabila pembinasa sudah berdiri di tempat yang kudus, maka pembaca harus memperhatikan. Yang jadi masalah ini banyak sekali orang Kristen tidak mendengar, tidak memperhatikan khotbah-khotbah pendeta. Apabila pembinasa sudah berdiri di tempat kudus, itu berbicara pendeta yang berdiri di atas mimbar. Mimbar itu tempat kudus untuk menyampaikan kebenaran. Nah, apabila pembinasa sudah berdiri di tempat kudus, tempat mimbar, maka saudara harus memperhatikannya. Ya, sangat jelas ya. Tidak semua pendeta itu mengajarkan tentang kebenaran. Ada pendeta yang mengajarkan kebohongan. Contohnya tadi, pada waktu acara kematian, banyak sekali hamba Tuhan mengatakan si Abun sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini khotbah yang membunuh umat Tuhan. Saya harus katakan ini. Apabila pembinasa sudah berdiri di tempat kudus, maka pembaca harus memperhatikan. Sayangnya banyak sekali orang Kristen tidak memperhatikan khotbah-khotbah pendeta, sehingga mereka tidak tahu pembinasa itu siapa. Pembinasa itu ternyata antikris yang sudah berdiri di tempat kudus. Khotbahnya nggak benar, sehingga apa yang terjadi? Dia membinasakan umat Tuhan.
Ngeri ya, saudara ya. Saudara yang kekasih, kalau kita baca lagi di dalam Amsal 11, saya bacakan ya. Amsal 11 ayat yang ke-9 saya bacakan. Ini pembinasa juga, saudara yang kekasih. Dengan mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Ternyata orang fasik itu bagian dari antikris. Apabila pembinasa sudah berdiri di tempat kudus, maka pembaca harus memperhatikannya. Ternyata orang yang berdiri di tempat yang kudus adalah antikris. Ciri-cirinya orang fasik. Dengan mulut orang fasik membinasakan manusia. Yang dibunuh itu secara rohani. Orang yang mati rohani itu lebih mengerikan daripada orang mati secara fisik. Saya ingin katakan sekali lagi. Orang yang mati secara rohani, dia gak masuk surga lah, kasar ngomong. Kalau antikris sudah masuk ke dalam gereja jadi pendeta, maka dia membawa umat Tuhan ke neraka. Ngeri ya. Tapi ini firman Tuhan loh. Apa benar ada orang yang khotbah tetapi umatnya masuk ke neraka? Ada. Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu ahli Taurat, ahli Farisi. Kamu menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk menobatkan orang. Setelah dia bertobat, kamu jadikan dia orang neraka. Ini yang dinamakan antikris. Antikris membawa umat Tuhan ke dalam neraka. Nah, asal muasal antikris itu adalah hamba Tuhan atau pendeta yang melawan perintah Tuhan. Pendeta yang suka bohong khotbahnya. Ini yang dinamakan pembinasa berdiri di tempat kudus. Saya nggak menjelekan pendeta. Saya nggak menghakimi. Saya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Pendusta sudah banyak di dalam gereja. Pendusta-pendusta di akhir zaman ini berpakaian dasi. Bajunya mentereng, saudara yang kekasih. Ngomongnya manis. Tapi dia memberi ajaran-ajaran sesat. Kalau saudara nggak pintar, saudara akan dibinasakan oleh dia. Sangat mengerikan. Saudara yang kekasih, apa benar sih perkataan saya ini? Kita baca dalam 2 Yohanes 7. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Bentar ya. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Sebab banyak penyesat telah muncul. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak. Ya, saya ulangin lagi, mata saya agak buram. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ia itu adalah si penyesat dan antikris. Waspadalah supaya kamu jangan apa nih? Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawakan ajaran ini, janganlah kamu memberi dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat itu. Sangat jelas di sini dikatakan.
Barang siapa yang keluar dari ajaran Kristus, keluar dari ajaran Tuhan, maka dia tidak memiliki Tuhan. Di situ dikatakan. Dan orang yang tidak memiliki Tuhan, itu yang dinamakan antikris. Ajarannya nggak sesuai dengan Alkitab lah, kasar ngomongnya. Barang siapa yang keluar dari ajaran Tuhan Yesus, ia nggak punya Tuhan. Pendeta yang keluar, khotbahnya keluar dari ajaran Tuhan, ia disebut antikris. Dan barang siapa yang menerima antikris ini di rumahnya atau menerima salamnya, maka dia akan mendapat bagian dari kejahatan pendeta itu. Ngeri ya, antikris ini ya. Kalau saudara nggak tahu, maka saudara termasuk bagian dari antikris. Sekalipun saudara nggak aneh-aneh, tapi kalau saudara menerima pendeta yang nggak mau menjalankan kebenaran firman Tuhan, maka saudara mendapat bagian dari kejahatan pendeta itu. Kalau pendetanya masuk neraka, pasti saudara ikut masuk neraka. Saudara nggak melakukan apa-apa, hanya menerima salamnya, hanya menerima dia di rumah saudara, menjadi kebaktian di rumah saudara, maka saudara mendapat bagian dari kejahatannya. Firman Tuhan itu tegas, saudara kasih, nggak bisa dimain-mainin. Orang nggak bisa memainin Tuhan, Tuhan marah. Jadi antikris itu sangat bahaya. Kalau saudara nggak tahu antikris, saudara ikut gabung dengan dia, maka saudara bagian dari antikris itu. Nah, salah satu antikris itu khotbahnya bohong. Orang mati dia nggak tahu masuk surga atau duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia nggak tahu, dia belum lihat, tapi dia sudah katakan duduk sebelah kanan Allah Bapa. Itu yang dinamakan antikris. Jadi firman Tuhan ini ya dan amin. Firman Tuhan mengatakan sudah terlalu banyak antikris. Antikris itu adalah hamba Tuhan. Awalnya dari hamba Tuhan yang keluar dari ajaran Tuhan. Dia membunuh umat Tuhan dengan khotbah-khotbah yang bohong. Sehingga pada waktu jemaatnya mati, mereka tinggal di neraka. Karena kuburan orang yang mati rohani itu ngumpulnya di neraka. Ya, antikris itu lebih berbahaya daripada penyakit corona. Kalau penyakit corona hanya membunuh secara fisik. Tetapi antikris membunuh secara rohani. Dan orang yang mati rohani itu kumpulnya di neraka, disiksa. Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dibawa ke dalam maut dan disiksa di dalam api. Jadi saudara yang kekasih, sangat mengerikan kalau saudara tahu tentang antikris. Antikris itu membunuh rohani anak-anak Tuhan. Apabila pembinasa sudah berdiri di tempat mimbar gereja, maka pembaca harus hati-hati. Pembinasa yang berdiri di atas tempat yang kudus itu antikris. Antikris itu salah satunya tukang bohong, tukang bunuh. Apa benar sudah ada antikris di dalam gereja? Sudah ada. Dia berbohong kepada umat Tuhan, berbohong kepada orang Kristen. Tenang aja saudara, pasti masuk surga kalau mati. Ngomongnya seperti itu kebanyakan. Tapi kalau saya nggak mau mengatakan seperti itu. Saya katakan kalau saudara tidak mau menjalankan perintah Tuhan Yesus, saudara nggak masuk surga. Sekalipun saudara percaya Yesus sebagai Tuhan. Kalau saya khotbahnya seperti itu, nggak menjamin orang percaya Yesus masuk surga. Yang dijamin orang mati masuk surga adalah menjalankan perintah Bapa yang di surga. Jangan berbuat bohong. Ya, sangat jelas. Ternyata antikris itu sudah berdiri di atas mimbar gereja.
Dia nggak senang dengan kebenaran firman Tuhan. Yang saya sampaikan di YouTube ini itu semuanya kebenaran firman Tuhan. Kalau antikris mendengar khotbah di YouTube saya ini, dia pasti nggak dengar, nggak senang. Ini yang saya ingin katakan. Ternyata antikris itu adalah pembunuh, kasar ngomongin pembunuh berdarah dingin ya. Ngomongnya baik-baik, ternyata membunuh rohani kita. Ngeri ya. Sepertinya kelihatannya benar, seperti kelihatannya kudus, seperti kelihatannya sopan, sepertinya wibawa, tetapi dia sangat mengerikan, ingin menelan anak-anak Tuhan. Amsal 11 ayat 9. Di situ dikatakan apa? Mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Ternyata orang fasik itu adalah antikris. Kenapa orang fasik itu antikris? Karena dia membuang hukum Taurat. Kembali lagi ke Taurat. Mazmur 119 ayat yang ke-53. Saya bacakan. Mazmur 119 ayat 53. Ini ayatnya sangat penting. Mazmur 119 ayat 53. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Aku menjadi gusar terhadap orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Hamba Tuhan yang meninggalkan hukum Taurat, dia disebut orang fasik. Dan orang fasik ini yang dikatakan membinasakan sesama manusia. Hukum Taurat itu punya Tuhan, saudara yang kekasih. Ya, hukum Taurat itu punya Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan yang meninggalkan hukum Taurat, atau tidak mau memakai hukum Taurat lagi, maka hamba Tuhan itu sudah termasuk bagian dari orang fasik. Dia mengkhotbah-khotbahnya tidak sesuai. Makanya orang fasik itu hidupnya bebas. Orang fasik itu hidupnya semau gua, karena nggak ada yang ngatur lagi. Seenak jidatnya khotbahnya, semau dia. Seolah-olah itu sorga punya dia. Padahal dia nggak punya sorga. Orang fasik atau antikris itu nggak senang dengan aturan Tuhan. Ciri-ciri antikris itu tidak senang dengan aturan Tuhan. Hukum Taurat itu aturan Tuhan. Dia buang itu hukum Taurat, aturan Tuhan. Dia tentang. Sehingga apa yang dikatakan? Dia akan membinasakan umat Tuhan. Setahu saya ya saudara yang kekasih, di dalam Alkitab ini, saya berulang-ulang mengatakan seperti ini. Setahu saya ya saudara yang kekasih, orang yang menjalankan hukum Taurat yang dicatat di Alkitab ini ya, orang yang melakukan hukum Taurat, kalau dia mati masuk surga. Tetapi kalau orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, menurut Alkitab ya, bukan menurut saya nih, menurut Alkitab, orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, kalau dia mati masuk neraka. Ayatnya ada semua di Alkitab ini. Nah, kalau ada hamba Tuhan yang membuang hukum Tuhan, hukum Taurat, maka dia termasuk sudah menentang Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-18, 17, 18, 19. Yesus katakan, Yesus itu kan Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Jelas itu kata-katanya. Nggak bisa disangkal lagi. Tetapi banyak sekali orang yang menyangkal perkataan Tuhan. Hukum Taurat nggak berlaku lagi.
Kalau orang yang sudah menyangkal perkataan Tuhan, itu disebut apa, saudara kekasih? Antikris. Makanya di dalam Alkitab ini sudah sangat jelas, antikris itu bagian dari orang Kristen. Antikris itu bagian dari pendeta yang menolak perkataan Tuhan. Tuhan mengatakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Matius 5 ayat 17 sampai 19. Tetapi banyak sekali hamba Tuhan yang menolak perkataan Tuhan. Nah, pendeta, hamba Tuhan yang menolak perkataan Tuhan, itu yang disebut antikris. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat 18. Omongan saya ini firman Tuhan, bukan bisa-bisa saya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18. Perhatiin. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Ya. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka akan bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu telah terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh. Ya. Nih, ayat yang ke-22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikris, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Orang yang menyangkal Bapa dan Anak, itu yang disebut antikris. Antikris itu bagian dari kita katanya. Bagian dari orang Kristen. Bagian dari pendeta atau bagian dari hamba Tuhan. Tetapi dia menyangkal Bapa maupun Anak. Menyangkal itu artinya tidak percaya dengan perkataan Bapa dan perkataan Yesus. Apa sih perkataan Yesus? Matius 5 ayat 17. Hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Ini perkataan Anak, perkataan Yesus, tetapi disangkal oleh antikris. Jelas ya. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang menolak perkataan Tuhan atau menyangkal perkataan Tuhan, dia termasuk bagian dari antikris. Makanya saya katakan, saya bisa nggak menjadi antikris? Bisa. Saudara bisa nggak menjadi antikris? Bisa. Kalau kita menolak atau menyangkal perkataan Tuhan. Makanya di akhir zaman ini Tuhan katakan sudah terlalu banyak antikris di dunia ini. Bahkan dia sudah berdiri di atas mimbar gereja dengan menyampaikan ajaran-ajarannya sesat. Tidak usah lagi menjalankan hukum Taurat. Hukum Taurat itu perjanjian lama. Hukum Taurat tidak berlaku lagi karena ini zaman kasih karunia dan sebagainya. Apa benar hukum Taurat tidak berlaku lagi? Kalau menurut Alkitab, hukum Taurat itu berlaku sampai dunia lenyap. Yang katakan Anak Yesus. Tetapi banyak sekali hamba Tuhan menyangkal perkataan Tuhan. Nah, hamba Tuhan yang menyangkal perkataan Tuhan, ini yang dinamakan antikris. Makanya saya katakan tadi dari awal, banyak orang mendengar antikris tapi nggak tahu siapa antikris itu. Ternyata antikris itu adalah yang menolak perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan apa? Perkataan firman Tuhan apa?
Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tetapi menolak Allah. Kalau kita menolak perkataan Yesus, perkataan firman Tuhan, berarti kita juga menolak Tuhan. Jelas ya? Khotbah saya jelas. Antikris sudah banyak di dalam gereja. Antikris adalah orang yang menolak perkataan Tuhan Yesus. Salah satunya tukang bohong. Di dalam hukum Taurat itu tidak boleh bohong, saudara yang kekasih. Janganlah engkau berdusta, ada hukum Taurat itu dikatakan. Tetapi ternyata banyak sekali hamba Tuhan yang berbohong. Setiap kali acara kematian, hampir semua pendeta berbohong. Bohong kepada jemaat yang mendengar, bohong kepada Tuhan, bohong pada diri sendiri. Yang tadi Abun tadi, dia belum lihat Abun duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi dia berani mengatakan sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, padahal dia belum lihat. Kalau kita baca di dalam Matius 20 ayat 23, di situ dikatakan Yesus berkata, "Aku tidak berhak memberikan Abun duduk sebelah kananku atau sebelah kiriku." Yesus saja nggak berani mengatakan si Abun duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi sekarang kan banyak hamba Tuhan supaya perkataannya meyakinkan orang, dia berbohong. Dengarnya enak, saudara. Saudara, saya tanya kepada saudara, namanya orang bohong dengarnya enak gak? Enak, saudara. Manis. Enak lah. Kalau orang dengar orang bohong, waduh, enak, saudara. Namanya bohong itu datangnya dari iblis, saudara. Bukan dari Tuhan. Kalau pendeta khotbahnya datangnya dari iblis, gimana jemaat yang bisa masuk surga? Makanya kalau hamba Tuhan seperti ini, kalau khotbah itu kebanyakan ngomongnya yang enak-enak. Saya khotbah ini nggak bisa ngomong yang enak-enak terus. Jangan yang enak kita makan, yang pahit kita buang. Nanti jadi penyakit. Saya katakan, antikris sudah berdiri di atas gereja. Dan gereja ini, ya itulah saya kadang-kadang susah ya ngomong-ngomongnya. Saya ngomong salah, saya nggak ngomong juga salah. Kalau saya ngomong sangkain saya menghakimi pendeta. Kalau saya ngomong ini sepertinya mau menjelek-jelekan pendeta, serba salah. Kalau saya ngomong, saya tahu. Tapi kalau saya nggak ceritakan, nanti gimana? Saya ini serba salah, saudara yang kekasih. Saya tahu kebenaran. Saya ngomong, sangkain saya yang jelekin pendeta, menghakimi pendeta. Tapi kalau saya nggak ngomong, saya dimarahin Tuhan. Kenapa kamu sudah tahu kebenaran karena nggak mau ngasih tahu? Serba salah kan saya? Saya kasih tahu ya ini. Ternyata antikris itu adalah pendeta yang membuang hukum Taurat. Ringkasnya seperti itu. Kalau pendeta sudah nggak mau menjalankan hukum Taurat, dia membinasakan umat Tuhan. Dia berbohong kepada umat Tuhan. Yang tadi orang mati, dia belum lihat masuk surga, dia katakan sudah masuk surga. Udah gitu dia melawan perintah Tuhan. Saudara perhatikan orang-orang seperti ini di hidupnya. Mencari keuntungan. Saudara perhatikan di akhir zaman ini. Orang yang udah gak takut Tuhan lagi. Dia mencari keuntungan dari firman Tuhan. Dia khotbah-khotbah yang bohong untuk mendapatkan simpati. Kalau saudara sudah simpati dengan hamba Tuhan, maka saudara akan keluar uang. Jujur aja, saya tidak mau, saya nggak butuh uang saudara.
Saya hamba Tuhan. Saya nggak butuh uang. Kalau saya mau cari uang, saya kerja. Kalau saya memberitakan Injil, saya nggak mau manis-manis. Saya katakan A, B, B. Jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Jadi kalau saya sudah tahu kebenaran, saya harus utarakan itu. Walaupun gak enak dengernya, walaupun pahit, walaupun banyak yang gak terima, terserah. Yang penting saya sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai saudara mati secara rohani. Kalau saudara mati secara rohani, saudara tinggalnya di neraka. Kuburan orang yang mati rohani itu di neraka, saudara. Jelas ya, kuburan orang mati rohani itu ada di neraka. Lukas 16 ayat 23. Orang kaya mati lalu disiksa di dalam api. Kita baca Wahyu 20 ayat 10. Ini adalah kuburan orang yang mati rohani atau orang yang mendukung antikris. Ya, ini adalah kuburan orang yang mendukung antikris atau disesatkan oleh antikris. Wahyu 20 ayat yang ke-10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi-nabi itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Nabi-nabi palsu, pendeta-pendeta palsu, pendeta-pendeta yang melawan perintah Tuhan, pendeta-pendeta yang menyangkal perkataan Yesus, dia akan mendapatkan siksaan bersama iblis di dalam api neraka yang kekal. Pendeta-pendeta palsu, nabi-nabi palsu itu adalah antikris. Antikris adalah orang yang melawan perintah Yesus. Yesus katakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Tetapi banyak sekali orang yang tidak percaya dengan perkataan Yesus. Mereka mengatakan hukum Taurat tidak berlaku lagi. Padahal Yesus katakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Matius 5 ayat yang Saya ulangin lagi. Ini penting. Ya, mungkin saudara bosan dengar saya. Tapi ini firman Tuhan. Ya, Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan salah satu hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 18. Karena itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengerjakan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat surga yang paling atas. Jelas. Ini yang katakan Yesus. Yesus katakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Kalau saudara menyangkal perkataan Tuhan, maka saudara termasuk sudah menjadi antikris. Kalau saudara sudah menjadi antikris, maka saudara dikuasai oleh iblis. Tidak mau mengikuti firman Tuhan. Ya, banyak kan orang Kristen yang nggak mau menjalankan perintah Tuhan. Contohnya, sedikit lagi. Contohnya,
orang yang melawan perintah Tuhan, atau orang yang menyangkal perkataan Tuhan tentang perceraian. Lanjut saya ngomong, saudara. Matius 19 ayat 6, Tuhan katakan apa yang Tuhan satukan tidak boleh diceraikan. Ini perkataan firman Tuhan. Kalau saudara menyangkal firman Tuhan ini, maka saudara termasuk bagian dari antikris. Kan tadi antikris dikatakan menyangkal bapak maupun anak. 1 Yohanes 2 ayat 22, antikris itu adalah orang yang menyangkal bapak maupun anak. Menyangkal itu berarti melawan perintahnya. Perintah Tuhan itu, perintah Yesus itu, apa yang sudah kusatukan tidak boleh diceraikan manusia. Itu perintah Tuhan. Kalau itu dilanggar, maka dia termasuk sudah menjadi antikris. Banyak kan orang Kristen yang bercerai? Orang Kristen yang bercerai melawan perintah Tuhan nggak? Melawan. Itu yang dinamakan menyangkal anak dan bapak. Kalau saudara menyangkal perkataan Tuhan, maka saudara sudah termasuk bagian dari antikris. Orang Kristen kan banyak yang bercerai. Bahkan pendeta pun ada yang bercerai. Nah, mereka itu termasuk menyangkal perkataan anak. Kalau ini terjadi, maka mereka sudah bagian dari antikris. Ya, hebat ya firman Tuhan ya. Jadi kalau saudara menjadi antikris, saudara khotbah, menyebarkan kebohongan, maka saudara akan tinggal di kuburan secara rohani, neraka. Orang yang sudah melawan perkataan Tuhan, rohani dia mati. Makanya Tuhan katakan di akhir zaman ini banyak sekali antikris, banyak lawannya dikit. Jadi untuk memegang kebenaran ini susah, gak enak. Tetapi ini kebenaran. Makanya kalau menjadi orang Kristen itu jangan tanggung-tanggung, saudara kekasih. Kenapa? Karena kalau kita tanggung-tanggung, kita jadi antikris, kita nggak tahu. Kan banyak orang Kristen merasa sudah benar, padahal nggak benar, karena tanggung-tanggung. Betul, banyak orang Kristen yang tanggung-tanggung. Bahkan yang menjadi hamba Tuhan pun tanggung-tanggung. Dia jadi hamba Tuhan, tetapi menolak perkataan Tuhan. Tuhan katakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap, dia katakan nggak berlaku lagi. Ini kan termasuk orang Kristen yang tanggung-tanggung. Kristen, enggak Kristen tapi Kristen, bingung ya. Dia Kristen tapi nggak menjalankan firman Tuhan. Dia pendeta atau gembala tapi nggak mau menjalankan firman Tuhan. Jadi serba salah kan? Kalau kita lihat dia pendeta, kita lihat dia orang Kristen, tetapi kalau kita lihat kehidupannya bukan Kristen, bukan hamba Tuhan. Tetapi namanya melawan perintah Tuhan berarti antikris. Antikris itu sebenarnya orang yang melawan perkataan Tuhan. Orang yang melawan perkataan Tuhan itu termasuk antikris. Cuman ngomongnya diperhalus ya. Kalau saya ngomongnya nggak bisa halus, ngomongnya kasar. Tapi benar ya, firman Tuhan mengatakan antikris sudah banyak. Saya bisa jadi antikris nggak? Bisa. Kalau saya cerai, itu saya sudah termasuk jadi antikris. Saya sudah menikah. Kalau saya melawan perintah firman Tuhan, maka saya jadi antikris. Kalau saya cerai, saya jadi antikris. Kalau saya nggak menjalankan hukum Taurat, saya menjadi antikris. Karena saya melawan perintah Tuhan. Perintah Tuhan, hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Kalau saya lawan itu, kalau saya nggak menjalankan itu, saya sangkal, saya nggak percaya hukum Taurat nggak berlaku sampai dunia lenyap, berarti saya termasuk sudah jadi antikris. Antikris itu artinya nggak setuju dengan perkataan Tuhan. Ini sudah terjadi di dalam gereja.
Makanya saya sangat susah sekali untuk khotbah di gereja. Ya, antikris itu berbahaya bagi kita. Antikris lebih berbahaya daripada corona. Antikris membinasakan rohani kita. Kalau saudara disesatkan oleh antikris, sadar, saudara bisa hubungi saya. Saya akan membuka kebenaran firman Tuhan. Saya melayani Tuhan bukan cari uang. Saya melayani Tuhan untuk mengatakan kebenaran. Makanya khotbah saya keras semua, nggak ada yang lembek. Sebenarnya bukan keras, benar. Khotbah yang benar itu nggak enak. Ya, jangan sampai kita menjadi antikris. Jangan sampai kita melawan perkataan Tuhan. Jangan sampai kita melawan firman Tuhan. Nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Setahu saya orang yang melawan firman Tuhan, dia mati masuk neraka. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami belajar kembali tentang kebenaran firman-Mu. Kami ingin lebih pintar lagi untuk mengetahui kebenaran-Mu. Jangan sampai kami disesatkan oleh antikris-antikris. Tuhan, berikan kami keberanian untuk keluar dari antikris. Seandainya kami sudah masuk dalam golongan antikris, Tuhan berikan kami keberanian untuk keluar dari antikris. Kami ingin mati masuk surga. Kami ingin mati hidup bersama Engkau di surga. Tuhan Yesus, berkati orang yang mendengar YouTube saya ini, dan berkati juga saya yang memberitakan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.